Enggak. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Yudi Fahrudin, mahasiswa PPG Darjat kategori 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan peer teaching bersama teman-teman mahasiswa yang lain. Materi yang saya ambil adalah mengenai SPLDV tentang metode grafik. Silakan, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat ya. Aji sehat, Felicia sehat. Oke, Agnes. Sehat, Ya, Pak. sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba cek dulu nih kerapihan dan kebersihannya, samping tengok kanan kirinya apakah sudah bersih, karena kan kebersihan sebagian dari iman ya. Oke. Sudah Haji bersih semuanya? Sudah. Aman, Pak. Aman ya Bersih. semua? Ya. Oke, good. Ya, kemudian sebelum mulai lagi, saya cek kehadiran dulu aja deh ya untuk anak-anakku semuanya kelas 10 UPW nih. Dari Aji, hadir ya Aji? Hadir, Pak. Haji hadir. Felicia hadir? Hadir, Pak. Hadir. Crispina Agnes hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Novi hadir juga? Hadir ya Novi, kelihatannya sinyalnya agak ngadat, udah nggak apa-apa, nanti tadi udah chat ke Pak Yudi, katanya sinyalnya lagi ngadat. Nah, sudah kehadiran semuanya. Sebelum melanjutkan atau memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Saya share screen ya anak-anak. Kita dengarkan lagu Indonesia Raya ya. Suaranya nggak keluar, Pak. Ada yang belum di-share sound, Pak. Oh, belum muncul ya, di sebelah mana ya, Bu? Udah share screen apa ini ya? Di share screen, Pak. Mungkin itu baru share screen. Oh, share screen. Berarti pilihan yang sebelah mana ya, Pak? Di bawah ya. Di bawah biasanya ada yang dicentang, Pak. Yang di share, Centang. di share. Di Kiri zoom-nya, bawah, di zoom. Pak. Kiri bawah. Di zoom-nya, di zoom-nya. Oh, di Bukan di zoom-nya sini. ya. Di zoom. Itu stop dulu. Share, terus nanti kan ada share. Oh, share sound ya, Pak ya? Ya. Oh, oke. Mari anak-anak kita Full screen-nya itu pojok bawah. Mari anak-anak kita mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih anak-anak. Silahkan duduk kembali. Hari ini kita akan mempelajari tentang SPLDV. Apa itu SPLDV? Ada yang tahu? Sistem persamaan dua variabel, Pak. Oh ya, bagus. Aji ya, masih ingat ya, karena di sistem persamaan linear dua variabel ini udah pernah diajarin ya waktu di SMP kelas berapa tuh kemarin? Kelas 8 ya kalau nggak salah. Ya, Ya, Pak. kelas Pak. 8. Nah, di sini kita akan mengulang kembali nih untuk materi SPLDV. Nah, waktu itu mungkin belum pernah ya atau belum ada cara lain yang menggunakan aplikasi. Jadi di sini nanti setelah kalian mempelajari materi yang sudah pernah diajarin waktu kelas 8 di SMP, nanti akan diajarin lagi yang penggunaannya menggunakan aplikasi namanya GeoGebra ya yang sudah kalian download. Baiklah, untuk mengulang kembali saya akan share screen materi di PowerPoint. Ini saya share materinya. Sudah kelihatan ya anak-anak? Sudah ya. Nah, di sini sistem persamaan linear dua variabel. Ya, kelas 10 UPW, usaha perjalanan wisata, SMK Pariwisata Budi Agung. Nah, waktu itu sudah tuh diajari. Nah, ulang kembali nih kompetensi dasar yang akan dibahas adalah dari KD pengetahuannya, KD pada KI pengetahuan itu 3.5 menjelaskan SPLDV dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian KD pada KI keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, dilanjut untuk tujuan pembelajaran yang akan terpelajari adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning. Peserta didik dapat menganalisis model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik dapat menyusun langkah-langkah penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik dengan tepat. Ya. Jadi untuk hari ini yang akan diajarkan oleh Pak Yudi adalah menggunakan metode grafik. Ya, dan untuk yang ketiga tujuan pembelajarannya adalah dengan penggunaan aplikasi GeoGebra, peserta didik dapat mengoperasikan ya aplikasi GeoGebra dalam penyelesaian SPLDV dengan rasa ingin tahu, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Nah, inilah definisi ya. Jadi apa tuh definisi dari SPLDV? Nah, di sini dijelaskan bahwa definisi dari sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang memiliki penyelesaian atau himpunan penyelesaian yang sama dan harus memenuhi kedua persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, nah jadi di kali ini kita akan mempelajari SPLDV ya, penyelesaiannya dengan metode grafik dan juga dengan aplikasi GeoGebra. Saya lanjutkan ya kalau nggak ada pertanyaan. Nah, kita ulang kembali pelajaran di SMP. Nih, sistem persamaan linear dua variabel adalah mempunyai bentuk umum ya A1X plus B1Y sama dengan C1. Dan yang kedua atau persamaan kedua A2X plus B2Y sama dengan C2 dengan A1, B1, C1 dan A2, B2, C2 merupakan konstanta real.
Seperti itu. Ya. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Paham. Oke, Felis, paham? Paham, Pak. Paham. Oke, semuanya paham. Saya lanjutkan. Nah, cara menyelesaikan SPLDV dapat dicari dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menggunakan metode grafik, kemudian substitusi, eliminasi, dan juga gabungan antara eliminasi dan substitusi. Masih ingat nggak kira-kira nih anak-anak pelajaran ini? Aji masih ingat? Masih Pak, yang metode grafik. Tapi Metode untuk grafik. eliminasi lupa. Oke. Oh ya. Nah, nanti diulang lagi ya di sini. Yang lain juga ya. Yang lain nanti saya jelaskan kembali, dan satu lagi nanti kita pakai aplikasi. Nah, karena hari ini kita akan membahas mengenai penyelesaian atau menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik, ya, maka saya jelaskan langkah-langkahnya nih. Langkah pertama adalah menentukan atau tentukan koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kemudian yang kedua, gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Itu adalah langkah pertama. Langkah keduanya, jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Nah, yang kedua, jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Dikatakan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong dan ditulis ya lingkaran coret gitu ya, itu simbol dari himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak hingga. Ya, ini mohon maaf nih Pak Yudi, tadi tulisannya ada satu huruf yang berlebihan. Saya lanjutkan ya anak-anak. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat dua garis berpotongan, dua garis sejajar, dan dua garis berhimpit, maka banyaknya anggota dari himpunan penyelesaian SPLDV berikut. A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2 dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, jika A1B1 min A2B1 tidak sama dengan 0, maka SPLDV tepat memiliki satu anggota dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk yang kedua, jika A1B2 dikurang A2B1 sama dengan 0, dan A1C2 dikurang A2C1 tidak sama dengan 0, atau C1B2 dikurang C2B1 tidak sama dengan 0, maka SPLDV tidak memiliki anggota dalam himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, jika A1B2 min A2B1 sama dengan 0 dan A1C2 dikurang A2C1 sama dengan 0 atau C1B2 dikurang C2B1 sama dengan 0, maka SPLDV memiliki anggota tak hingga banyaknya. Nah, sampai sini masih jelas anak-anak? Jelas Pak. Jelas Jelas, ya. Pak. Jelas, Pak. Nah, karena ini hanya mengulang teori yang sudah pernah diajarkan waktu SMP. Selanjutnya, nah, agar lebih paham lagi mengenai langkah-langkah atau menyelesaikan SPLDV, Bapak atau Pak Yudi memberikan contoh nih. Yang pertama, contoh yang pertama nanti akan saya bahas ya. Yang pertama menggunakan metode seperti biasa ya, grafik secara manual. Kemudian yang kedua nanti saya jelaskan mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra yang sudah kalian download. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1 untuk X dan Y elemen bilangan real dengan menggunakan metode grafik. Nah, langkah-langkahnya sudah saya catat ini, kalian bisa sambil mendengarkan dan mengingat-ingat ya waktu pelajaran SMP.
Nah, penyelesaian yang pertama, langkahnya adalah menentukan titik potong masing-masing bersamaan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, untuk X plus Y sama dengan 5 nih persamaan pertama. Nah, titik potong dengan sumbu X itu syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka ini X plus Y sama dengan 5. Kita substitusikan Y-nya 0. Jadi X plus 0 sama dengan 5. Sehingga didapat X sama dengan 5. Sehingga titik potong sumbu X adalah 5,0. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. Seperti sama halnya dengan yang titik potong terhadap sumbu X, itu Y sama dengan 0. Di sini jika X-nya sama dengan 0, maka tinggal disubstitusi aja. Ya. Jadi X plus Y sama dengan 5. X-nya kita ganti. Ya, substitusi kan mengganti. X-nya diganti 0. Jadi 0 plus Y sama dengan 5. Y-nya sama dengan 5 sehingga titik potong sumbu Y 0,5. Ya, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Jelas, Pak. Oh, udah jelas ya. Good. Nah, kalau sudah jelas saya lanjutkan lagi untuk yang persamaan kedua. Persamaan kedua adalah X min Y sama dengan 1. Sama seperti yang persamaan pertama tadi ya. Jadi kita cari titik potongnya. Yang pertama titik potong sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kita substitusikan Y-nya 0 berarti X min Y sama dengan 1. X min 0 sama dengan 1. X sama dengan 1. Sehingga titik potongnya sumbu X itu 1,0. Yang kedua, titik potong sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Kita substitusi X-nya 0 menjadi X min Y sama dengan 1. 0 min Y sama dengan 1. Y-nya min 1. Sehingga titik potong sumbu Y sama dengan 0, min 1. Ya. Paham ya anak-anak? Novi paham? Oke, Novi sudah paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, ya Novi masih terkendala jaringan tuh sepertinya, nggak apa-apa. Ya, nanti saya share untuk pembelajaran hari ini. Saya lanjutkan. Nah, ketika sudah mencari titik potong ya kedua persamaan, tinggal kita gambar ke grafik kartesius atau ke bidang kartesius. Nah, ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini sudah ya, ini untuk persamaan yang pertama yang berwarna biru, X plus Y sama dengan 5. Tadi titik potongnya terhadap apa? 0,-5 dan 5,0. Kita gambar, kemudian yang X min Y sama dengan 1. Di sini ketika kita gambar ada titik potongannya nih. Jadi perpotongannya, titik potongnya tepat di titik 3,2 ya. Seperti itu. Di titik 3,2 maka himpunan penyelesaian ya dari kedua persamaan atau SPLDV yang tadi itu adalah 3,2. Nah, inilah jawaban dari contoh soal yang pertama. Ya, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak yang masih bingung mengenai metode grafik ini. Sudah jelas, Pak. Ya, sudah jelas. Kalau sudah jelas, sekarang Pak Yudi akan menjelaskan yang belum pernah diajarin ya di SMP waktu itu mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra untuk menentukan himpunan penyelesaian pada SPLDV. Ya, langsung saja ya saya jelaskan untuk penggunaannya. Pertama, saya share screen dulu nih mengenai
GeoGebra-nya. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya. Nah, ketika kalian bisa ya sambil buka handphonenya, ya, buka aplikasi GeoGebra yang sudah kalian download. Ya, kemarin kan kita bersama-sama sudah mendownload. Nah, hari ini akan saya ajarkan nih, akan Pak Yudi ajarin penggunaannya. Ya. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik aja itu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, di sini pertama kita ketikkan persamaan yang pertama, ya. Persamaan yang pertama kita ketik, ya. Tadi contohnya X plus 5 sama dengan 5. Mohon maaf, salah ya. X plus Y sama dengan 5. Nah, contoh yang pertama tadi, persamaan yang pertama maksudnya. Kemudian kita enter. Nah, di sini langsung muncul gambarnya. Ya, gambar dari grafiknya. Grafik dari persamaan X plus Y sama dengan 5. Kemudian setelah di enter kita ketik lagi persamaan yang kedua tadi X min Y sama dengan 1. Kita enter. Nah, maka akan terlihat juga nih di grafiknya, grafik Cartesius ini di GeoGebra maksudnya ya. Nah, di sini ada. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, di sini kan kita lihat nih, ya, titik potongnya. Kita klik yang peralatan, titik baru kita klik. Nah, kemudian kita klik ke sini, ke titik perpotongannya. Nah, di situ. Maka akan muncul di sini kelihatan perpotongannya di 3,2. Nah, ini menjadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, persamaan X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini untuk penggunaan aplikasi GeoGebra? Ada ya. Ya, ini ternyata di sini agak ramai juga ya, karena mohon maaf nih kelas lain lagi pergantian pelajaran. Ya, mungkin terdengar sampai sana nih. Mohon maaf ya anak-anak, jangan ramai dulu ya, nih Bapak masih menjelaskan. Ya, oke. Nah, oke, untuk anak-anak kelas 10 UPW ada pertanyaan nggak? Agnes, Felicia, Aji? Untuk menentukan HP lebih mudah pakai GeoGebra ya, Pak? Iya, Aji. Nah, selama ini kan kita tidak ini ya, belum pernah menggunakan karena kan memang dulu belum diajarkan atau belum familiar ya, belum terkenal. Sekarang udah zamannya semakin maju, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan. Jadi lebih mudah dengan GeoGebra. Tapi bukan berarti kalian bergantung dengan GeoGebra ya, tetap manual juga harus tetap bisa ya, anak-anak. Oke, baik. Ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akan stop screen. Lanjutkan lagi materinya.
Baik, Pak Yudi akan melanjutkan materi yang tadi ya. Untuk contoh yang pertama sudah selesai. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Sini. Nah, contoh yang kedua ini agar kalian semua lebih paham lagi, ingat lagi. Jadi nanti ketika ada tes ataupun ujian, ulangan-ulangan bisa mengerjakan. Ketika disuruh maju atau untuk presentasi bisa mengerjakan. Seperti nanti habis ini Bapak juga akan membagikan LKPD ya berupa live worksheet untuk kalian kerjakan ya. Nah, perhatikan dulu nih contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV X plus 2Y sama dengan 2 dan 2X plus 4Y sama dengan 8 untuk X, Y elemen R menggunakan metode grafik. Nah, ini sama seperti tadi ya, menggunakan metode grafik. Nanti setelah ini kita cek lagi hasilnya dengan GeoGebra. Untuk metode grafik tadi apa ya? Caranya langkah pertama, ada yang masih ingat? Tentukan titiknya, Pak. Oh ya, tentukan titik potongnya ya. Titik potong masing-masing persamaan pada sumbu X dan sumbu Y. X plus 2Y sama dengan 2. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian kita cari titik potongnya terhadap sumbu X ya. Syaratnya tadi sama Y sama dengan 0. Maka kita substitusikan X plus 2Y sama dengan 2. Kita ganti atau substitusikan Y-nya dengan 0. Jadi X plus 2 kali 0 sama dengan 2. X plus 0 sama dengan 2, X sama dengan 2. Sehingga titik potongnya terhadap sumbu X adalah 2,0. Lanjut. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang titik potong grafik tersebut terhadap sumbu Y, itu X-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita substitusi X-nya dengan 0. X plus 2Y sama dengan 2. 0 plus 2Y sama dengan 2. 2Y sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 1 atau 2 dibagi 2 ya. Titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0,1. Itu untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua adalah 2X plus 4Y sama dengan 8. Titik potong dengan sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Ya. Jadi kita substitusi lagi, Y-nya diganti dengan 0. Ini 2X plus 4Y sama dengan 8. 2X plus 4 kali 0 sama dengan 8. 2X plus 0 sama dengan 8. 2X sama dengan 8, X-nya sama dengan 4. Sehingga titik potong sumbu X adalah 0,4. Ya. Itu untuk titik potong terhadap sumbu X. Dan yang terakhir ini titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. 2X plus 4Y sama dengan 8. Kita substitusikan X-nya diganti dengan 0 ya. Tadi substitusi dengan 0. Jadi 2 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 8. 0 plus 4Y sama dengan 8. 4Y sama dengan 8, Y sama dengan 2. Ya, paham ya? Anak-anak, ini Y sama dengan 2 didapat dari 8 dibagi 4 ya. Oke. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,2. Sudah didapat ke semua titik potong terhadap sumbu X dan Y. Tinggal kita masukkan grafiknya. Nah, nih kita gambar. Nah, setelah kita gambar, ternyata kedua garis ini tidak berpotongan, ya. Nah, di sini kedua
garis atau kedua persamaan tersebut itu tidak ada perpotongannya, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, untuk yang persamaan pertama atau yang X, ya, tadi bentar. Ya. 2X plus 4Y sama dengan 8 dan X plus 2Y, ya. Mohon maaf nih saya salah ketik di sini. X plus 2Y sama dengan 2 ini tidak memiliki penyelesaian, ya. Jadi berdasarkan gambar grafik sistem persamaan di atas tampak bahwa kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan, ya, karena keduanya sejajar, ya. Dengan demikian himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus 2Y sama dengan 2 dan 2X plus 4Y sama dengan 8 adalah himpunan kosong. Ditulis himpunan, ini dibaca himpunan kosong, ya. Ini juga mohon maaf saya salah tulis lagi, ini harusnya kalau udah seperti ini nggak perlu dituliskan lagi himpunannya, simbol himpunan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jelas, Pak. Jelas ya, untuk metode grafik sudah ingat kembali ya, Feli? Iya, Pak. Ya, Feli, Aji, dan Agnes berdasarkan kelompoknya juga ya, maksudnya anggota-anggotanya juga ya, udah paham ya? Tadi sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, teman-temannya katanya udah paham ya, Aji, kelompoknya katanya? Baik, ya. Semuanya sudah paham. Kalau sudah paham, saya kita buktikan lagi ya untuk penggunaan GeoGebra-nya. Apakah ini benar tidak memiliki himpunan penyelesaian? Ya. Ya, share screen untuk GeoGebra-nya. Seperti biasa, di sini boleh dihapus atau nah di sini clear all, nggak usah disimpan, nggak apa-apa. Kita ketik lagi persamaannya, terserah mau yang mana dulu ya. Misalnya dari yang 2X tambah 4Y sama dengan 8. Nah, otomatis kita enter dulu, otomatis seperti ini. Jadi persamaannya pada gambar di GeoGebra seperti itu, sama seperti yang tadi di grafik. Kemudian setelah di enter kita masukkan persamaan yang kedua, X plus 2Y sama dengan 2. Kita enter lagi. Nah, sama dengan yang tadi menggunakan manual, grafik manual ya. Kita gambar secara manual, mencari titik potong masing-masing persamaan. Setelah itu, nah, titik ini di sini nggak akan ada perpotongannya ya. Jadi di sini nggak ada penyelesaiannya karena tidak ada titik potongnya. Ya, jadi untuk kesimpulannya, jika garisnya sejajar, maka sistem persamaan linear dua variabel dari kedua persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian atau himpunannya himpunan kosong. Paham ya anak-anak? Baik. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Stop share sini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan membagikan LKPD ya, live worksheet untuk kalian kerjakan dan saya share di Google Classroom. Kalian bisa klik Google Classroom-nya, kalian buka di situ udah ada linknya untuk menuju ke live worksheet. Coba saya kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Nah, dari sekarang ya, coba kerjakan
menggunakan dua metode sekaligus. Maksudnya yang pertama dengan grafik, kemudian yang kedua menggunakan GeoGebra gitu. Nanti saya akan tunjuk ya masing-masing kelompok nanti presentasi untuk menjawab pertanyaannya dengan menggunakan grafik secara manual, kemudian yang satunya dengan menggunakan GeoGebra. Silakan mengerjakan. Gimana? Masih bisa ya? Nah, ini masing-masing ketua kelompok, Agnes, kelompoknya bisa ya? Masih Pak, masih bisa kok Pak. Nah, sip. Felis? Bisa. Sip. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Aji bisa kelompoknya? Bisa, Pak. Sip. Kalau udah bisa langsung kirim aja, nggak apa-apa, langsung di submit ya ke Pak Yudi, boleh. Jadi nanti bisa saya bantu share screen untuk kalian bisa presentasi ya. Jadi kayak kayak Novi tadi juga sinyalnya masih ini ngadat, katanya lagi ini apa error jaringannya. Nggak apa-apa. Satu menit lagi ya. Ya, kelompoknya Aji sudah masuk nih. Ya, Iya, Pak. Sudah sudah saya kirim. masuk. Good. Nah, disusul nih kelompoknya Agnes sudah masuk. Ya, kelompoknya Novi juga udah masuk nih. Felicia masuk dan yang lain juga sudah. Terima kasih. Berarti di ini ya kita mulai untuk mempresentasikan jawaban dari soal tersebut ya. Pertama dari kelompoknya saya pilih aja ya biar kalian siap gitu kan. Siap nggak siap harus siap seperti itu biar terbiasa. Ya, saya pilih dari kelompoknya Aji ya. Kelompoknya Aji ini udah masuk hasil jawabannya. Saya bantu share screen ya Aji ya. Siapa? Jadi tinggal baca aja, presentasikan jawabannya untuk soal yang pertama ya. Siapa? Cari. Ini tadi soal yang ini ya, yang dari tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x plus 5y sama dengan 20 dan 2x plus y sama dengan 12. Nah, tadi kan tapi pertama tadi yang dari persamaan yang pertama terlebih dahulu. Silakan Aji mewakili
kelompoknya untuk presentasi. Siap, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Dari permasalahan yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x ditambah 5y sama dengan 20. Langkah pertama, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X. Karena terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Dari di sini, maka awalnya 2x plus 5 sama dengan 20, maka kita substitusikan Y-nya sama dengan 0, menjadi 2x ditambah 5 kali 0 sama dengan 20. 2x ditambah 0 sama dengan 20, maka 2x sama dengan 20 didapatkanlah titik X sama dengan 10. Maka didapatkanlah titik koordinat yang dilalui adalah 10,0. Kemudian langkah kedua kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Karena terhadap sumbu Y maka X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya sama dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah 5Y sama dengan 20. 2 kali 0 ditambah 5Y sama dengan 20, maka 5Y sama dengan 20. Didapatkanlah Y sama dengan 4. Mohon maaf ini salah. Keliru saya. Ini. Maka didapatkan titik koordinat yang dilalui adalah 0,4. Kemudian kita gambarkan dari dua titik ini 10,0 dan 0,4 kita gambarkan grafiknya seperti ini, Pak. Ya, bagus. Maka dari solusi persamaan garis lurus adalah titik koordinat yang dilalui selain titik itu ada juga titik pertama itu min 5,6, kemudian titik kedua itu 0,4, 5,2, 10,0. Jadi tadi ini mencari titik yang lain. Nah dari sini saya dan kelompok itu bisa sendiri mengikuti pola dari titik koordinat tersebut. Dari titik-titik koordinat yang tadi, ini ada pertanyaan, manakah yang merupakan solusi dari 2x ditambah y sama dengan 20? Maka dari sini kita bisa menjawab. Maka dari yang ini kita melihat dari pola yang ini, maka didapatkanlah yang, coba Pak Yudi ke atas, agak atas sedikit. Ke bawah berarti, scroll ke bawah. Mohon maaf, ke bawah. Ya, terus. Nah, ya, beginilah gambar yang tadi dari titik koordinat ini saya gambarkan seperti ini. Itu melalui manual, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih. Ini masih ada lagi nih Aci yang Oh, yang kedua, oke, saya lanjutkan, Pak. Mohon maaf ya. Agak scroll ke bawah, Pak. Ke bawah, Pak. Scroll ke bawah, Pak. Ke atas lagi, ke atas. Oke, dari grafik ini maka kita bisa menentukan beberapa titik. Contoh saja kita ambil titik yang pertama itu 7,-2, kemudian ada 6,0, ada titik ketiga itu 5,2, terus titik keempatnya 4,4, titik kelimanya 3,6, titik keenamnya 2,8, kemudian titik yang ke-7 1,10, titik yang ke-8 0,12. Lalu bagaimana solusi dari keduanya? Solusi dari kedua titik adalah titik potong. Kedua garis tersebut adalah titik koordinat yang dilalui oleh kedua garis. Maka perhatikan coba. Perhatikan grafik di bawah ini. Nah, di sini ada titik potong antara dua garis yang letaknya di titik A. Titik A tersebut kita dapatkan bahwa titik A itu 5,2. Nah, dari titik tersebut, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 2. Begitu, Pak. Oke, bagus Aji. Ya, tepuk tangan untuk Aji dan kelompoknya. Itu close ya. Banget, jadi 5,2. Nah, sebenarnya tadi saya sengaja nih membuat soal seperti ini biar kalian coba masih ingat enggak? Tadi kan enggak saya singgung di awal kan. Nah, ternyata
masih ingat, saya sengaja menyisipkan yang untuk titik potong yang lain yang sudah pernah diajarkan waktu itu di kelas 8 SMP. Ternyata masih ingat. Good ya, sekali lagi. Nah, setelah kelompoknya Aji sudah presentasi untuk yang secara manual, saya stop share-nya nih ya, kelompoknya. Nah, tadi kan untuk yang kedua menggunakan GeoGebra ya. Saya tunjuk juga nih, atau ada yang mau mempresentasikan kelompoknya yang menggunakan GeoGebra? Yo, siapa? Kelompok saya, Pak. Oh, kelompoknya Agnes ya. Oke, Agnes silakan presentasikan. Pak, presentasi bentar ya, Pak. Ya, silakan. Di sini saya sudah membuka software GeoGebra-nya. Terus saya mengerjakan yang, bentar Pak, saya masukkan dulu. Kemudian persamaan keduanya 2x ditambah 4y sama dengan 12. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, titik perpotongannya itu ada di sini. 2,2. Itu Pak. Betul nggak ya Pak? Oke. Jadi untuk soal yang tadi apakah sudah benar ini 2x plus y sama dengan Oh, 6? ini masih soalnya yang Pak Aji tadi ya Pak. Saya ngerjainnya yang di bawah. Oh, yang di bawah. Oh, Betul ya Pak. sudah Oh, ngerjain saya yang di bawah ya. iya yang di bawah. Oh iya, Aplikasi tadi GeoGebra. ada soal lagi ya. Ini Agnes malah udah mengerjakan semua nih kelompoknya sebelum disuruh good Betul lah, nggak Pak. apa-apa. Oke, tepuk tangan dulu nih buat Agnes nih, terlalu bersemangat nih kelompoknya. Good ya, nggak apa-apa Agnes. Kita cek coba ya untuk yang ini di stop dulu ya, nggak apa-apa. Kita coba Agnes yang persamaannya punya Persamaannya Aji Aji, tadi. oke Pak. Ya, kita buktikan apakah benar jawabannya sama. Oke Pak, saya masukkan dulu persamaannya tadi 2x ditambah 5y sama dengan 20. Kemudian persamaan keduanya 2x ditambah y sama dengan 12. Oke Pak. Titik potongnya ada di sini. 5,2. Oh, ya. Jadi Terbukti Pak. ya baik. Jadi sama ya untuk jawaban himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan metode grafik secara manual maupun dengan aplikasi GeoGebra. Ya, terbukti bahwa jawaban himpunan penyelesaiannya adalah sama 5,2. Ya, sudah terampil semua. Ya, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat kelompoknya Agnes. Ya. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Nah, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, ada pertanyaan karena waktunya mau habis. Kita simpulkan ya untuk pelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari anak-anak simpulannya? Ya. Bisa, Pak. Ya, Aji, coba kesimpulannya apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Ya, untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian dari SPL Devi itu yang pertama bisa menggunakan metode grafik tapi menggunakan manual, dan boleh juga ketika nanti untuk mengecek hasil kita benar atau salah kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Begitu Pak kesimpulannya Pak. Baik, ya sudah tepat ya kesimpulannya, benar sekali. Jadi kita tidak cuma menggunakan metode grafik secara manual saja, tapi
bisa dibantu dengan GeoGebra ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita pelajari mengenai metode yang lain ya. Sudah pernah diajarin juga tentang metode eliminasi, substitusi maupun gabungan. Baiklah, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada ya? Enggak, Pak. Ya, Enggak Pak. ada. Feli, udah ya? Atau ada? Tidak ada. Agnes juga udah ada? Enggak ada. Masih enggak ada pertanyaan lagi. Baiklah, sebelum menutup pelajaran hari ini seperti biasa ya, dipimpin doa dulu oleh ketua kelas ya. Aji, silahkan ditutup dengan doa. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Setelah melakukan kegiatan, silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sehat selalu ya. Ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Selamat pagi, Pak. Pak.